jangan bilang korupsi udah membudaya ya. Enggak. Jangan ya. Karena kalau dibilang membudaya ya berarti yang koruptor itu budayawan sebenarnya. Ah, iya. Ya gak? Ngeri ya tuh, enak aja disebut Aduh. budayawan, maling, bangsat, Enggak. disebut budayawan, enak Tikus aja. berdasi. Halo rakyat biasa, ya, dan kembali lagi di Cianjur One Weeks. Oke, kali ini kita akan seperti biasa membahas tentang berita yang terjadi di Cianjur seminggu ke belakang. Iya. Langsung masuk ke berita pertama. Go. Oke, ini ada sumber dari Cianjur Today. Mm-mm. Relawan Montana tolak rencana proyek geotermal di kawasan TNGGP. Redaksinya kayak gini. Relawan Montana atau Volunteer Gunung Gede Pangrango secara tegas menolak rencana pengembangan proyek energi panas bumi atau geotermal di kawasan TNGGP. Ketua Relawan Montana Ahmad Zaini Takbir mengatakan hal tersebut seiring dengan sudah dilaksanakannya Focus Group Discussion atau FGD. Kedua ya, yang dihadiri beberapa stakeholder, pemerintah, akademisi, komunitas, dan media. Menurutnya, dari pertemuan tersebut sudah muncul berbagai penolakan dari kalangan masyarakat Cianjur, terutama yang berada di sekitar Gunung Gede Pangrango. Untuk ia menuturkan, walaupun tahapan pengembangan proyek geotermal baru memasuki tahap sosialisasi dan kajian, namun masyarakat sudah mulai membahas dampaknya. Iya. Nah, silahkan. Em, Mungkin untuk masyarakat yang ada di daerah sana, yang dekat Hmm. sana pasti udah tahu lah ya, kebayang mungkin dampak kalau sampai itu diberlakukan gitu, Dijadikan. dijadikan. Iya. Makanya mereka dari sekarang aja baru rencana kan, Hmm. udah ditolak dengan tegas, mereka tidak menerima Nah, gitu. Ya untuk karena aku tahu tadi dampak mm, negatifnya bisa memicu kanker uh, segala, ya pantas sih kalau ditolak gitu. mm, Apalagi sama yang hidup di daerah sana mm. gitu kan. Ya mungkin mereka takut. Ya pastilah takut Iya, ya. takut. Makanya kalau kata orang mah overthinking mungkin kali Overthinking. ya. Ya gitu. Ya aku sendiri sih ya, mending gak usah sih kata aku juga. Mending gak usah. Iya. Lanjut ke berita kedua. Ini sumbernya masih dari Cianjur Today. Datangi Polres, datangi Polres, Kadar PDI Cianjur laporkan penyebar hoax Megawati meninggal. Nah, penyebaran berita hoax Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dikabarkan sakit dan meninggal dunia, membuat para kader DPC PDIP Kabupaten Cianjur beramai-ramai mendatangi Polres Cianjur. Sebelumnya, mantan Presiden kelima RI itu dikabarkan sakit keras dan meninggal dunia. Dalam sebuah postingan, seseorang di salah satu media sosial hingga viral. Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDIP Kabupaten Cianjur, J. Wijaya mengatakan, awalnya tersebar informasi bahwa Megawati Soekarno Putri dikabarkan sedang sakit keras oleh seseorang bernama Heru, Heru, Bin, Heru Beno Arif di media sosial. Hal tersebut tidak benar karena setelah ada kabar tersebut, Ibu Megawati langsung melakukan Zoom meeting. Beliau mengabarkan sedang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, gimana tanggapannya? Itu untuk orang yang menyebar itunya udah dikenakan sanksi belum ya? Belum lah, kan ini baru baru dilaporkan. Ah, iya. Masih praduga tak bersalah. Hmm, oke. Nah, Dan untuk menurut aku ya, mm-mm. ngapain sih gitu kan? Ngapain Hmm, sih gitu? Buat apa sih gitu? buat apa-apanya nih? Ih, menyebar hoax kayak gini. Oh, yang menyebar hoaxnya berarti ya? Mm-mm. Mungkin ada kepentingan terselubung Atau mungkin dendam atau pribadi. nah bisa jadi atau dia anggota kadar dari partai lain ya mungkin juga gak tahu. Kita gak tahu ya. Mm. Ya ngapain sih gitu kan? Ya sih, emang siapa sih Megawati? Nah, Kan, badan dari sananya mah mang nyari Mang hatekeun nyeri gitu ya. hatekeun Iya. ketua orang yang di beja-beja maut Mm-mm. padahal mah hirup keneh tengenangan laporkan
asa teu kudu gitu Masalahnya sekelas ini kan ketua DPC Cianjur. iya. Sekelas ketua gitu melaporkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Iya. Maksudnya masih banyak lah yang harus diurus Daripada dibanding nguruskeun kieu gitu. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. 3 pilar budaya Cianjur kembali digaungkan untuk mengedukasi generasi muda. Nah, komite tiga pilar secara komite tiga pilar secara masih menyosialisasikan 3 pilar budaya di 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur. Hal itu dilakukan untuk kembali menggaungkan pilar budaya terutama bagi generasi muda. Ketua Komite 3 Pilar Budaya Kabupaten Cianjur, Raden Sulaiman mengatakan, setelah membentuk Komite 3 Pilar, pihaknya langsung melakukan sosialisasi pilar budaya Cianjur, yakni ngaos, mamaos, dan main po. Menurutnya dari ke-32 kecamatan, sudah sebagian besar disambangi, bahkan hanya tinggal beberapa kecamatan yang rencananya akan dilakukan untuk melakukan sosialisasi serupa dalam waktu dekat. Nah, kamu orang Cianjur nih, asli Cianjur, asli Cianjurnya, iya asli ya Cianjur, asli asli Cianjur. Kamu sendiri tahu gak sih ngawas mamaos main po itu? ngaos itu kayak ngaji membaca gitu Hmm, kali ya. Mamaos itu mm, Mamaos itu kayak karawitan gitu gak sih? ah, Heeh. ah, Dan main po tuh bela diri ya. bela diri. Iya, Nah, berarti tahu. asli Cianjur ya, asli Cianjur. Malu banget. Gitu kan garis besarnya ya. Secara garis Iya. besar. Nah, terus gimana nih tanggapannya terkait kembalinya digaungkan untuk mengedukasi generasi muda? Ya di sisi lain bagus sih ya, karena Bagus. kan ngelihat zaman sekarang budaya barat udah masuk bebas banget gitu Mm-mm, di Indonesia tuh gitu. mm-mm. Apalagi Cianjur udah gak aneh lah ya, kayak gaya pakaian Ke yang ke barat-baratan gitu. Dan anak muda makin ngelupain yang ada gitu, adat dia sendiri gitu loh. mm-mm. Bagus sih kalau misalnya digaungkan lagi. Dan untuk masukannya sih harus apa ya, lebih mengikuti zaman, ngerti gak Jadi sih? Karena gimana nih? eh, anak muda tuh pasti mikirnya ke yang tradisional atau adat gitu tuh udah ketinggalan zaman lah Kuno gitu. gitu ya. Gitu loh. Dan Nah, cuma satu dua doang yang suka gitu loh. mm-mm. Nggak semuanya bisa suka. Malah nih mirisnya ya, temen aku dulu pernah ada yang bilang kayak gini, lagi ada karawitan gitu, Nah, gamelan, iya doger monyet katanya gitu sialan. loh. Nah itu kan kayak bukti, oh anak muda zaman sekarang udah gak terlalu respect nih gitu sama Benar budaya benar benar. sendiri gitu, Mm-mm, padahal dia hidup di Tatar Sunda gitu mm-mm, loh. Sedangkan gamelan karawitan gitu kan khasnya Sunda, mm-mm. kayak wow gitu loh. Apa nih koresponnya kayak gitu gitu. Dan mungkin kalau makanan mah gitu ya harus dikemasnya tuh dengan cara mengikuti zaman gitu. Contohnya nih, bisa ngasih contoh gak? Nah, Misalkan contohnya eh ngawas, mm, ngawas itu kan ngaji. ngaji. Ngaji dikemas dengan cara modern itu seperti apa gitu. Jujur ya aku sendiri masa sih gitu bawa-bawa Al-Quran Nah, kemana-mana itu kalau untuk yang ya. Islam gitu kan. Heeh. Terus sekarang udah zamannya teknologi, Mm-mm, eh, kayak di Play Store atau mm, di App Store udah ada dong aplikasi heeh. Al-Quran gitu kan. Tapi ya karena anak-anak zaman muda sekarang tuh kayak lebih bodoh amatan gak sih, Bisa sama yang jadi. hal-hal kayak gitu gitu. Berarti Mungkin kita tuh sebagiannya. nggak semua sih, Iya, aku gak gak semua. nyaramakan, Iya. ya cuma kebanyakan. Mm-mm, Dan berarti kalau digabungin sama teknologi yang makin canggih sekarang mm-mm. ini gitu, kita harus bikin kayak aplikasi yang bikin apa sih, menarik, Memudahkan iya gitu loh, ya. ngerti gak maksudnya? Menarik ya, ngerti ngerti ngerti. Gitu loh, biar Oke. gak ribet, karena anak muda sekarang tuh kayak supel gitu, apa ya, Mm-mm, gak mau ribet, bodo amatan gitu loh, aku mm-mm. ngelihatnya mah. Jadi nyari sesuatu yang mudah gitu ya, Yang praktis yang gitu. praktis. Jadinya
solusinya dibikin sepraktis mungkin, berarti semudah mungkin, mudah dimengerti dan mudah lain-lain lah, mudah Iya, diakses. kayak kita bisa ngandaliin TikTok lah yang sekarang lagi rame Ah, gitu loh, dengan bisa konten-konten, dimanfaatkan iya, ya. dibikin konten atau Mm-mm. gimana gitu Ya loh. benar sih itu. Iya, kayak Karena lagi scroll TikTok, oh ada ah, nih gitu kan. oh iya main po nih ada di TikTok Nah main po, gitu, main po teh gini nih. Nah, itu bisa jadi iya. sih bagus. Next ke berita selanjutnya. Ini nih yang Apa? Nah, katanya ada sok. siswa lupa cara membaca. Itu Itu aku sumbernya dari tertarik. mana? Sama dari Dari Cianjur Cianjur Today. Today. Aku bacain ya. Ya, silahkan. Bupati Cianjur, Herman Suherman, kaget ketika mengetahui adanya seorang siswa kelas 4 loh, Nah, kelas yang 4. lupa cara membaca setelah pembelajaran secara daring. Ini terjadi saat ia melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke SDN Ibu Dewi 1 Cianjur pada Senin 13 September 2021. Katanya gini, kata Bapak Herman, ya saya kaget, katanya. Ternyata sekolah SD di kota masih ada siswa yang lupa membaca karena tidak sekolah selama 1,5 tahun. Ujar Bapak Herman kepada para wartawan. Oke. Tanggapan aja. Ya, nah jadi terbalik. Jadi orang nu nanggapi ti heula aku gitu. aku aja. Silahkan, gimana tanggapannya? Miris sih. Miris, sangat miris. Miris. Karena dia kelas 4 ya, 4, kelas bukan 4 kelas SD. 1, kelas 2. Kelas 4. Maksudnya pelajarannya juga bukan membaca, mah kan dari kelas 1 ya, berarti belajar membaca. Ya masa sih lupa gitu. Nah, tapi gini gak sih kalau soal membaca itu kan kalau menurut orangnya kayak naik sepeda. Jadi ketika sekali bisa ya dia gak akan lupa gitu. Iya. Harusnya kan, harusnya. Nah, makanya ketika ada berita siswa lupa membaca, apakah dia benar-benar lupa atau emang dari awal dia gak bisa? Iya. Nah, Mungkin yang kepikir sama Amel sih ya, cara belajarnya yang salah. nah, Apalagi ditambah belajar di rumah itu kan. nah. Mungkin dia cara Sorry bentar, Oke. mic-nya rada di. Oke. Cek. Nah, jadi cara belajarnya dia nggak efektif gitu loh, Dan kalau daring kan guru cuma ngejelasin, nggak bisa ngecek satu persatu murid itu ngerti gak gitu loh, Dan pasti yang riweuh mamahnya gitu meureun kan diawasin teh. Dan kata Amel tadi, orang tua mah kan cara mengajarnya pasti beda dengan guru. Dengan mungkin ya ada aja kan orang tua yang mana ngerti gitu. Kan anak jadi males gitu. Dari cara belajarnya sih, kata Amel mah Cara belajar. salah di Nah, sini. ketika misalkan dikasih tugas nih, kan kalau daring kasih tugas kerjain di rumah, kan itu secara tidak langsung dia juga udah disuruh membaca gitu. Nah, ketika ternyata lupa cara membaca, dia ngerjain soalnya gimana? Nah, siapa yang ngerjain soalnya? Nah, itu kan jadi permasalahannya. Apakah si orang tua yang mengerjakan atau gimana? Kata Amel tadi kalau daring tuh gak efektif. Ya pasti sih, gak akan seefektif tatap muka ya. Iya. Alhamdulillah ya sekarang udah tatap muka lagi. Meskipun masih sebagian belum kondusif. Iya. Next. Cuma gitu aja nih. Iya. Soal lupa membaca. Gak apa-apa lupa membaca, asal jangan lupa jalan pulang. Lebih bahaya kan, urusannya juga sama polisi bisa-bisa. Ini sumbernya dari Cianjur Express. Polres Cianjur instruksikan Polsek lakukan patroli cegah remaja penyetop truk. Polres Cianjur menginstruksikan setiap polsek untuk melakukan patroli dan membubarkan gerombolan remaja yang menyetop truk untuk mendapat tumpangan. Hal itu dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden bocah terlindas saat menyetop truk di Jalan Raya Cianjur Sukabumi, Desa Jambudipa, Kecamatan Warung Kondang, Jumat lalu. Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan mengatakan, fenomena gerombolan remaja menyetop truk terjadi di berbagai daerah. Bahkan insiden terlindas truk saat menyetop juga sudah terjadi di daerah lain. Nah, gimana ini kemarin viral nih beritanya nih. Sampai ada bocah korban meninggal ya kejadian.
Kenapa harus polisi dulu yang turun tangan? Maksudnya kenapa pas anak-anak ngegerombol gitu masyarakat yang di situ gak risih atau gak ditegur gitu? Hmm, I don't know sih. Mungkin masyarakat juga sudah bodo amat Iya sih, kayaknya. bisa Karena kan jadi. emang apa ya? Emang udah banyak eh apa peristiwa-peristiwa kayak gini, kayak di Bepas juga kan sering Mm-mm. terjadi bocah bergerombol menyetop kol buntung truk gitu. Mm-mm. Nah, ini pemicunya apa sih kira-kira? Nah, Nah, apalagi dari kasus yang kemarin ya, gara-gara buat konten doang. buat konten Ya doang. Allah gitu. Sialan. Buat konten ngorbanin nyawa edan. Tapi kan emang ada sebagian kayak santri gitu kan mau Mm-mm, pulang gitu. Itu mm-mm. beneran mereka butuh mungkin ya, makanya Nah. nekat kayak gitu. Tapi ya kalau untuk urusannya konten mah gitu loh. Bodoh sekali, Gitu sayang goblok gitu, banget. goblok. Iya kan? Ya mana truk tuh kan gede, badan Mm-mm. dia kecil merenan. Ya, Nah, emang sih jadi kalau truk itu kan kalau dari depan nggak kelihatan ada orang kan karena mm-mm. posisi supirnya itu di Di atas. Heeh. atas. Itu sih. Jadi kalau mau menyetop juga harus pilih-pilih kendaraan ya. Gak gitu Jangan-jangan juga. yang gede. Kalau buntung oke lah bisa karena Hmm, posisi supirnya di nggak terlalu tinggi bawah, ya, bisa masih kelihatan. kelihatan. Bener. Maksudnya tuh mungkin ya emang sebagian masyarakatnya bodo amat. Tapi kenapa gitu loh? Nggak ditegur gitu atau diusir Hmm. atau gimana kayak gitu. Mungkin mereka diusir. Tapi ngeliat, heeh sih Diusir susah. terus akibat usirannya itu mereka menyetop truk karena takut sama warga. Oh, Bisa bisa jadi. jadi. Iya sih bisa jadi. Tapi iya maksudnya sayang banget gitu loh. Apa gak takut gitu loh. Apa karena nekat itu teh ya? Nekat demi Mm-mm. konten. Nah, berarti kalau berita kemarin kan demi konten nih. Nah, berarti ada hal negatif ternyata dari Mm-mm. konten-konten di YouTube ya khususnya. Karena nyaga sedikit juga ternyata ada banyak konten kreator yang mereka mengorbankan dirinya demi sebuah konten. Ah, Misalkan iya. jatuh dari motor dengan sengaja, terus nyemplung Got gitu. ke got naik motor kan goblok semua itu. Itu kan demi views, Nah, cuan. demi cuan. Nah, itu Iya, kan bisa balik jadi lagi. pemicu hal-hal seperti ini Mm-mm. gitu. Berarti sosmed juga berpengaruh ya di sini Heeh. ya. Ya, balik lagi kita harus pinter-pinter lah nggunain Mm-mm. sosmed. Maksudnya ya banyak kan ya konten buka aurat lah atau Nah, gimana gitu kan. Maksudnya mending yang masuk akal aja gak sih, edukasi ke atau mm. apa kayak gitu bikin kontennya, nggak yang harus ngebego-begoin diri sendiri gitu kan. Itu kan balik lagi demi viewer Ah nih. iya. Nah, kalau bocah nih berarti harusnya kan ada apa sih bimbingan dari orang tua kan Mm. terkait berarti harus ada controlling lebih berarti ya Nah itu dari orang tua khususnya. iya. Dugaan korupsi APBD kembali mencuat. Lagi-lagi DPRD diduga diduga dikibuli Bupati Cianjur. Mm. Setelah adanya dugaan korupsi penyusunan dan pelaksanaan APBD Cianjur tahun 2019 senilai 1,2 T. Kini dugaan korupsi APBD Cianjur tahun 2020 kembali mencuat. DPRD Cianjur pun disebut-sebut diduga kembali dikibuli pemerintah Kabupaten Cianjur. Benarkah? Pertanyaan. Dugaan tersebut dilontarkan Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik Cianjur Research Center atau CRC, Anton Ramadan. Kali ini, ia mengungkapkan dugaan kejanggalan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bupati Cianjur Herman Suherman pada pos anggaran tambahan penghasilan PNS tahun anggaran 2020. Nah, seperti itu. Dugaan korupsi senilai 2 T. 1,2 T. Oh, 1,2 T. Dugaan ya? Dugaan baru dugaan. Dugaan. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak, amin. Jangan sampai Terulang kembali. terulang kembali Iya. Bupati. Gimana tanggapannya silakan. Udah sensitif. Gak apa-apa ini mas. Kayaknya aman insya Allah. Nah, Bupati Cianjur mah demokratis. Ah, iya.
insya Allah. Amin ya Allah. Kumaha we carana supaya aman heula. Lanjut. Kenapa bisa diduga kayak gitu? Yang ada yang bikin Amal jadi nanya gitu. Hmm, Kenapa bisa diduga? mungkin karena ada kejanggalan tadi kan. Ada kejanggalan di anggaran. Berarti harus dicek. Ya pastilah harus dicek. Ini soalnya bukan sedikit Iya nih, nih 1,2 T. 1,2. Aduh, uang 1000 semua. 2000 mah gak apa-apa dah. Heeh. Nah, gimana nih? Sebenarnya kalau melihat posisi dia sebagai bupati, ketika ada dugaan seperti ini pun sudah dinilai tidak baik Iya, sebenarnya, ya gak? pasti pandangannya jadi buruk. Meskipun ini hanya dugaan ya, Mm-mm. tapi ya udah baik benar atau salahnya dia udah mendapat stigma sebenarnya. Karena sebenarnya kan yang namanya pemimpin itu harus bersih ya meskipun nggak Mm-mm. mungkin bersih, tapi sebisa mungkin jangan sampai ada eh Citranya ya, tercoreng ada gitu ya. berita-berita seperti ini kan. Itu yang membuat apa ya, integritas seorang bupati turun sebenarnya. Mm-mm. Terus kenapa harus diekspos lebih dulu? Karena kan baru diduga. Ha-ha. Kenapa harus diekspos duluan gitu? Nah, sebenarnya itu sih jadi apa ya? Kalau menurut orang sih ya emang salah oge sebenarnya Iya. belum ada kepastian hukum, tapi dia sudah menyebarkan Mm-mm. berita seperti ini kan itu bisa jadi kegaduhan juga Iya. kan di masyarakat. Apalagi udah kan kata tadi membangun stigma ya. Mm-mm, mm-mm. Apalagi diekspos kayak gini, masyarakat kan nggak semuanya apa sih bisa berpikir Positif. positif. Ada aja yang sumbu pendek gitu kan, bisa aja Nah, langsung ngecap "Kleg," gitu. apalagi oposisi ya. Pasti langsung Iya gitu. ketika ada sumbu langsung aja Langsung bakar sundut. aja dah gitu kan. Nah, Tinggal nunggu meledaknya. ya yang sangat disayangkan sih kenapa harus dipost lebih dahulu ya, diekspos gitu. Mungkin sih salah satunya buat controlling juga ya dari masyarakat. Karena ketika ada dugaan seperti ini berarti masyarakat juga harus ikut Wanti-wanti mengontrol. gitu Nah, ya. wanti-wanti. Mm-mm. Benar gak nih? Kalau misalkan benar, ya berarti harus ada kepastian hukum, terus ada Mm-mm. tindakan juga kan dari masyarakat gimana. Nah, terkait kalau misalkan dia salah nih, berita ini salah, ya berarti ada pandangan lain nih terhadap Nah, orang yang iya. menyebarkannya gitu kan. Iya. Dan ini udah diketahui siapa? Yang menyebarkannya. Heeh, Ini kan tadi sumbernya ya. dari Cianjur, Cianjur, berita Cianjur ya. Berarti medianya berita Cianjur, terus yang menjadi informannya siapa tadi teh? Anton, Anton. Anton ya, Kang Anton, Anton Ramadan. Kalau gak salah dia juga sebagai jurnalis ya. Oh iya. Begitu. Mm-mm. Enough. Korupsi, korupsi. Ini sih Nggak ada habisnya. ya semoga dugaan ini salah ya. Dugaan ini keliru, nggak terbukti dan bupati bersih-bersih aja dari segala tindak pidana. Iya. Tuh, yang jadi harapan jangan sampai terulang untuk kedua Iya. kalinya bupati pakai jaket orange. Ah, ngeri. Dikat ya, tanya dikat. Please. Makanya aku gak ngobrol-ngobrol nih. Begitulah kira-kira. Udah cukup? Aduh, udah cukup Oke. ya. Mungkin sekian untuk berita Cianjur seminggu ke belakang. Kali ini saya ditemani oleh Amel dan mungkin minggu depan masih bisa nggak? Bisa. Bisa diatur. Boleh lah rekomendasi juga ya, Siap. pengen dibahas apa gitu Oke. kan di comment section. Oke. Buat para media lebih sering memberikan berita-berita aja ya biar Ya. kami react, nggak kebingungan mencari bahan konten. Biar kami nggak menyetop truk. Itu karena gabut juga kayaknya. Terus kehabisan konten kan. Biar kita produktif lah ya. Oke. Dengan yang lebih baik lah, nggak nyetop. Oke, cukup sekian dari kami. Jangan lupa subscribe, komen,
terus nanti sih share, share terus like.